Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wandi Barboy Silaban, redaktur lampungpost.id. Dan tentunya sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Komitmen kendalikan harga dan stok pangan. Harga berbagai kebutuhan pokok atau sembako belum sepenuhnya stabil di pasaran usai Idul Fitri 1444 Hijriah. Harga sejumlah kebutuhan pokok masih bertahan tinggi walaupun ada beberapa bahan pokok yang mulai turun harga, seperti yang diakui salah satu pedagang bahan pokok di pasar tradisional Koga, Bandar Lampung, Warni. Ia menyebut untuk harga bawang merah saat ini masih berada di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga ini belum mengalami penurunan sejak menjelang Lebaran. Keberadaan stok komoditas ini pun cukup sulit didapat. Ia pun mengeluhkan merosotnya permintaan bahan pokok. Lebih dari seminggu perayaan Lebaran, pasar tempatnya berdagang masih sepi pembeli. Beberapa komoditas dagangan miliknya mulai nampak layu. Dirinya terancam merugi karena tak laku jika permintaan terus-menerus rendah. Di pasar tradisional di Lampung Selatan, untuk harga telur masih belum berubah di harga Rp29.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp15.000 per liter, dan ayam potong Rp45.000 per 1,5 kilogram. Namun ada barang kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga, seperti daging sapi, semula Rp150.000 per kilogram, sebelum Lebaran turun menjadi Rp140.000 per kilogram. Melihat situasi ini, bisa dikatakan kondisi di pasar belum sepenuhnya normal saat ini. Fenomena ini pun sering terjadi usai perayaan Lebaran, terutama adanya kenaikan bahan pokok. Harga sejumlah bahan pokok memang diprediksi naik setelah Lebaran 2023. Biasanya kenaikan harga terjadi pada H+1 hingga H+7 Lebaran karena tidak seimbangnya supply dan demand. Kenaikan harga bahan pokok setelah Lebaran memang biasa terjadi pada beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok usai Lebaran. Pertama, tidak banyak pedagang yang berjualan. Kedua, tidak banyak petani melakukan panen karena libur. Dan yang ketiga, karena faktor distribusi terganggu karena arus mudik dan arus Lebaran, sehingga banyak yang tidak melakukan kegiatan distribusi. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Lampung harus menjamin ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar terkendali usai Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain itu, pemerintah terkait pun harus melakukan pengawasan ke sejumlah pasar untuk melihat ketersediaan bahan pokok. Pemerintah pun harus mengantisipasi adanya gangguan yang bisa mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok usai Lebaran. Hal ini dilakukan agar kondisi pasar normal, baik harga maupun kebutuhan pokok atau stok pangan. Sehingga semua pihak, khususnya pemerintah maupun pelaku usaha, harus berkomitmen menjaga agar harga pangan pokok untuk tetap kondusif melalui kelancaran dan ketersediaan pasokan di pasar. Untuk itu, kondisi pasar yang belum sepenuhnya terkendali ini jangan dibiarkan terlalu lama dan harus ada gerakan dari pemerintah untuk mengatasinya. Oke Bang Boy, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Iya, tajuk Lampung Post kali ini mengangkat judul Komitmen Kendalikan Harga dan Stok Pangan. Kita tahu bahwa H+1 setelah Lebaran ataupun pasca Lebaran ini ya, sampai H+7 itu harga-harga masih belum stabil, kondisi di pasar harga belum stabil. Jadi ini yang perlu kita lihat bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota untuk melakukan
pengawasan ya, juga menstabilkan harga-harga ini di pasaran seperti itu. Baik, kondisinya yang terlihat salah satunya adalah harga bawang merah. Ini hampir menyentuh Rp50.000. Bahkan mungkin di beberapa wilayah memang sudah sampai angka tersebut, Bang. Nah, ini kan baru beberapa ya. Tetapi kalau kita lihat komoditas pokok yang sering sekali kita konsumsi, bagaimana tanggapan Abang sendiri melihatnya? Iya, memang khusus untuk bawang merah tadi ya, itu harganya itu tidak turun-turun ya, masih 48.000 per kilogramnya. Jadi memang itu menjadi persoalan tersendiri. Ada beberapa bahan pokok yang turun, seperti harga daging sapi misalnya, dia turun dari yang semula 150.000 per kilo, sekarang turun menjadi 140.000 per kilo maksud saya. Kemudian juga ada beberapa harga yang masih seperti biasa juga. Ada harga minyak kemasan itu 15.000 per kilonya, juga per liternya. Kemudian juga harga telur juga itu juga masih di kisaran yang biasa ya. Jadi memang ada beberapa harga barang yang naik, ada beberapa harga barang yang turun, dan ada beberapa harga bahan pokok yang stabil, seperti itu kondisinya. Jadi belum stabil sekali ini kondisi pasca Lebaran ini. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat kondisi pasca Lebaran, tentunya ini menjadi kondisi musiman ya Bang ya. Sering sekali terjadi pada tahun-tahun yang lalu, seharusnya sudah bisa nih diantisipasi. Kira-kira nih faktornya kenapa sih Bang bisa terjadi kenaikan harga terutama pada bawang merah? Ya, yang pertama memang itu adanya ketidakseimbangan ya antara supply dan demand ya. Jadi permintaan dan itu selalu bertambah, sementara kebutuhannya ataupun stok pangannya itu tidak mencukupi. Itulah yang menyebabkan harga-harga itu terus melonjak, terutama bawang merah tadi. Tambah lagi ada beberapa faktor lainnya seperti karena kita tahu sendiri ini pasca Lebaran ini belum ada, para pedagang masih sepi, itu yang menyebabkan harga juga semakin naik gitu, karena tidak adanya pembeli gitu ya, berjual masih sepi. Juga petani juga belum melakukan panennya karena kembali lagi masih masa-masa Lebaran gitu. Iya, jadi permintaan dan penawaran itu masih belum seimbang sekali ya, seperti itu kondisinya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Bang Boy, dan untuk kamu juga pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.